Nah, sahabat Impresi, jumpa lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung di Impresi Channel, sebuah saluran YouTube yang diperuntukkan untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan UMKM di Indonesia. Nah, ini yang barusan saya bunyi ini tuh adalah apa ya? Kayak tanda pengenal, bukan tanda pengenal apa ya? Tanda untuk bubaran ya kalau nggak salah ya. Apa ya namanya ya? Ini nanti kita harus tanya dengan ahlinya, karena saya sudah datangkan ahlinya. Dan saya sedang berada di mana? Ikuti terus perjalanan saya hari ini di tempat yang sangat bersejarah tentang industri di Belitung. Tetap di Impresi, jangan kemana-mana. Nah, sahabat Impresi, saya sudah kembali lagi dengan benda yang bikin saya nggak bisa nyebut ini apaan. Pak Fitur tahu nggak ini apa nih? Kira-kira kalau dipukul nyaring nih bunyi. Oh, sudah pasti. Ya, ini apa sih? Ini untuk tanda bubaran apa tanda emergensi? Ya, ini kelihatan karena dekat kantor Pos. masuk pos. Ya. Emergensi ada ya? kemungkinan untuk Atau apel? apel. Apel Semacam itu. ataupun darurat ya? Darurat. Ya sangat mungkin ya. Iya. Ini udah lama sekali ya. Iya. Nah, Pak Fitro, tadi saya bilang sama sahabat Impresi, kita sedang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah Iya. untuk industri Belitung. Tepatnya di apa ini namanya? Eh, Pabrik PT KIA ya. Pabrik keramik ya. Ya, pabrik keramik PT Keramika Indonesia. Nanti kita akan gali lebih dalam dengan Pak Fitro Rozi, ini Ya. seorang sejarawan muda, Ya. juga seorang ASN di Dinas Kominfo yang punya banyak sekali pengetahuan tentang perjalanan sejarah di Pulau Belitung. Oke, Pak Fitro, kita jalan dulu. Kita mau lihat ini bekas kantor ini ya, Pak Fitro ya. Ya. Nah, perusahaan ini berdiri tahun berapa, Pak Fitro? Sepengetahuan Bapak. Nah, ini setiap tahun itu mereka sering memperingati dan November 1953 itu dijadikan hari jadinya. November 53. November 1953 ya. Nah, itu dia pertama kali buka. Pertama kali buka. Diresmikan oleh Bapak Sokoguru Ekonomi Operasi ya. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Wakil Presiden waktu itu ya. Presiden Jadi waktu datang itu. sebagai wapres. Wapres sebagai wapres. Gila ya, luar biasa ya. Iya. Jadi berarti pabrik KIA ini sangat bernilai buat Indonesia. Iya. Sampai seorang wakil presiden, proklamator, orang nomor 2 Ya. datang ke sini meresmikan ya. Dan belum genap 10 tahun Indonesia Merdeka. Jadi belum genap 10 tahun Indonesia Merdeka, 53 itu baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Sudah berdiri industri sebesar ini yang menggunakan bahan baku kaolin dan tanah liat Ya. untuk lokal. dibuat lokal Belitung Ya, kalau Belitung dan dijadikan apa? Produk-produk keramik. produk keramik. Misalnya kloset, bahan lantai dan sebagainya ya. Iya. Kalau kita lihat komplek-komplek ini kan sudah pada rusak ya. Iya. Karena memang eksistensi PT Keramik sudah tidak ada dan Betul. akhirnya aset ini dibeli oleh swasta. Swasta. Dan swasta masih mempertahankan ini ya. Khususnya ada dua bukan satu ya. Benda atau objek yang menurut saya sangat menarik. Nanti saya mau ajak sahabat Impresi untuk lihat. Nah, Pak Fitro, saya mau lihat sisa-sisa produksi keramiknya nih. Iya. Ini labnya katanya ya? Ya, ini bagian labnya. Ini banyak menghasilkan sumber daya manusia selain barang-barang yang tersisa. Ini apa ya? Ada sumber. Ini apa ya? Untuk di bagian apanya ya? Atau ini pesanan khusus ya? Ya. Bayangin ya, ini bagus sekali loh. Seperti tatakannya gitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Fitro, apa yang terjadi dengan PT Keramika? Kapan mereka menutup pabrik ini secara resmi? Ya, dulu kan kita memang dinilai dari pemerintah pusat itu memang di awal-awal kemerdekaan ini kita punya sumber daya yang melimpah dan sampai sekarang kaolin kita itu memang punya kualitas yang bisa diandalkan ya. Andalkan, Nah, kualitas diandalkan, ekspor lah begitu. diekspor bener. Jadi orientasi bahan baku ini membuat pabrik ini berdiri. Oke. Tetapi seiring masa orang kita kalah dengan kedekatan pasar. Proses transportasinya. Ya, Ya, proses pengirimannya. proses pengirimannya. Jadi barang jadi seperti ini udah keren, bahan bakunya dekat sekali dengan pabrik, tapi pas kirim itu kendala-kendala ya. ada kendala-kendala. Jadi ya salah Masalah satunya jarak, kepulauan. biaya dan sebagainya akhirnya membuat ini jadi mahal jangan-jangan. Ya.
pindah ke Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor. Ya. Sekarang masih buka nggak pabriknya Pak? Setahu Bapak di sana? Menurut beberapa mantan karyawannya sih masih buka, tetapi sudah apa namanya? Kalau di beralih. Belitung ini pabriknya tutup tahun berapa Pak Fitro? Sekitar tahun 90-an lah. Tahun 90-an ya. Iya. Jadi hanya sempat 9. eksis 40-an tahun. Iya. Jadi nggak sampai 40 tahun malah ya? Ya, sekitar 91 setelah timah ini menyusul keramik. Apa ada resesi ekonomi Indonesia waktu itu ya? Kalau resesi Lebih kepada faktor transport ya? faktor transport. Iya. Karena Pada permintaan pasar cukup tinggi ya. permintaan pasar cukup tinggi. Tapi harganya jadi nggak bersaing karena Ya. biaya kirim yang mahal. Ya, Akhirnya yang terjadi itu adalah Belitung banyak mengirim bahan mentahnya. ya. Ya, Iya. ini sayang sekali ya, padahal added value-nya itu yang kita inginkan. Jadi bahan bakunya diproduksi di sini Iya. menjadi barang-barang jadi seperti ini dan akhirnya nilai jualnya lebih tinggi. Sama halnya dengan timah juga, mereka biaya produksinya itu menjadi tidak ekonomis. Tidak ekonomi. Nah, kalau ini persoalannya karena faktor transportasinya yang menjadi tidak ekonomis gitu. Ini tungku pembakaran. Ya, Wah, ini sebenarnya saya mau pesan dengan yang punya nih. ya, Ya, tolong ini dipertahankan nih tungku pembakaran ini akan jadi objek yang sangat menarik. ya, Kalau ini jadi heritage wisata pun ini dibagusin, direstorasi, betul. ini nilainya akan tinggi sekali untuk bikin orang mau datang ke sini Iya. ya. Kayak karena ketahanan bata ini Iya. terhadap Ini pembakaran. bata api nih kelihatannya Iya. ya. Dan lihat aja tuh besi-besi bajanya. Dan yang paling menarik sahabat impresi itu adalah dua objek yang saya bilang tadi. Lihat, dua cerobong asap dari tungku pembakarannya. Betul ya Pak Fitro? Iya. Ini iya. dua cerobong. Iya, Kenapa dua cerobong. satunya bulat, satunya persegi? Nah, Pak Fitro tahu nggak? ya. Saya penasaran ini. Ini yang menarik. Mungkin ada berbeda fungsinya karena di tempat lain juga ini kan yang pertama ya. Di Iya. tempat lain juga ada tanur yang sudah menggunakan metal ya. Metal, Nah, betul. Kalau ini masih ada terowongan yang menghubungkan Di bawah ini ya. dengan sini. Nah, iya. Ada terowongannya, Ada terowongan. ada drainase tanda petik ya. Iya. Nah, Kalau kita ngelihat ada dua bangunan ini masing-masing kan masing-masing punya tungku terhubung. sendiri. Iya, terhubung. Oh ya, yang ini hubungannya dengan yang segi itu ya, yang ini dengan yang itu ya. Oke. Nah, ini yang paling antik juga nih Pak Fitro nih. Ya. Woi, ini ini masih ada ini. Ya. Kalau sekarang udah pakai forklift ya. Iya, ini kalau bikin Kalau ini restoran kayak- ini bagus nih. Ini dibagusin buat Iya. ngantar makanan nih. Iya. Jadi kita kembali termemori untuk melihat Iya. masa itu ya. Inilah memorabilia ya. Oh gitu ya. Jadi itu bangunan apa Pak Fitro masih ingat atau tahu nih? Nah, ini yang apa ini? Ini banyak sisa sekali ya pecahan-pecahan keramik ya. Pecahan Itu keramik. menunjukkan memang perusahaan ini memang pabrik keramik. Kalau tidak salah di sini yang dulunya yang tanur itu yang besar. Kemudian tapi kita untuk melihat bahwa itu tanur atau tidak, ada dulu bekas-bekas bola besar. Kemudian karena proses pendinginan mereka jadi kecil-kecil. Oh. Jadi batunya juga batu khusus yang Pak Fitro ingat nggak berapa jumlah karyawannya? Range-nya kira-kira ribuan ya? Saya ingat betul waktu saya kecil, saya pulang tuh Iya. selalu ketika bunyi sirene itu, yang Iya. bubaran ini nyebrang ke depan kan tempat parkirnya di depan. Iya. Itu banyak sekali orangnya. Yang menyerap Betul. tenaga kerja luar biasa banyaknya. Iya. Ya amat Jadi- disayangkan ini ditutup sebenarnya. Rata-rata kalau pabrik sekarang itu ya 3.000 untuk pabrik garment juga 3.000 ya. Saya pikir kalau ribuan juga ya. untuk di sini itu bisa di bawah itu gitu. Iya, iya. Tapi ribuan itu karena apa namanya? Di sini di depan itu juga mereka ada komplek karyawan biasa. Yang di depan itu ya, Jadi ada di sini masjid, ada ada perumahan-perumahan pejabat eksekutifnya ya. eksekutif. Artinya mereka cukup banyak gitu ya. Nah, cukup banyak karyawan dan ada juga fungsi sosial yang mereka jalankan. Iya. PT Keramik ini kalau timah dulu ada band Bilitonit ya misalkan. Di sini itu dulu adanya band Keramos. Jadi Ada band juga ya. ada band. Jadi ada kelompok musik yang lahir dari perusahaan ini.
Ya, namanya tadi apa? Keramos. Keramos ya. Nah, salah satu pemainnya itu adalah legendaris musik kita, Bang Johnny Rodit. Oh, almarhum Johnny Rodit, seorang musisi Indonesia yang terkenal, pencipta lagu banyak sekali tentang Belitung. Pernah menjadi bagian dari band tersebut. Band Keramos, Saking kuatnya ini perusahaan ya. Iya. Gitu ya. Jadi ternyata perannya besar sekali dalam kehidupan masyarakat Belitung. Iya. Nah, kepada yang memiliki lahan ini, saya berharap dua cerobong ini bisa dijadikan objek wisata sejarah ke depannya. Dan Belitung akan semakin kaya dengan pilihan-pilihan destinasi sejarah dan wisata yang akan memperkaya Kasana Belitung ketika menjadi UNESCO Global Geopark saat ini dan mempertahankan kawasan ekonomi khusus dan nanti akan menuju ke destinasi wisata digital nomad ya. Nah, sahabat impresi, ini kalau kita lihat di belakang saya ini ada semacam galeri display produk-produk keramik pada waktu itu. Waktu itu udah bagus banget tuh warnanya ya. Jadi kualitas glasurnya, bahan bakunya bagus. Motifnya pun masih sangat up to date dengan sekarang. Kalau kita hitung waktu ya, sekarang udah 53 ya? 53 sekarang udah 2021. Ya bayangkan. Ya jadi udah hampir 70 tahun. Tapi motifnya masih menurut saya oke. Dan warnanya tidak pudar loh. Lihat, luar biasa kualitasnya. Ya jadi kalau kita lihat nanti di zoom sama kita, Anda bisa lihat motif-motifnya keren banget. Ya jadi kalau kita lihat kompleks sebesar ini, ada sebuah memori yang bikin kita bangga ya. Bahwa Belitung ternyata menjadi pilihan, menjadi industri yang kuat sekali ya Pak Fitro ya. Industri penopang ya. Karena di era tahun 50-an itu memang kita sedang gencar-gencarnya membangun basis ekonomi nasional ya. Nah, jadi Belitung terpilih. Sudah menjadi peneliti UCLA Universitas California, Mary Summer mengatakan bahwa Belitung ini company island. Jadi artinya ada dinamika sosial ekonominya digerakkan oleh perusahaan. Iya. Dan ini adalah komplek-komplek kantor dan segala macam ya. Mungkin kita boleh jalan ke situ untuk lihat ya. Jadi kalau saya waktu kecil dulu usia 7 sampai 10 tahun, saya sering melewati komplek ini dan saya lihat ini adalah tempat yang paling megah. Itu dengan karyawan yang banyak sekali. Karena ini tertata nih estetnya tuh lihat. Nah, kalau nggak salah Pak Ishak ada setiap malam Senin atau malam Kamis itu karyawannya itu diberi fasilitas nonton. Ada nonton kayak bioskop ya? Ada film keramik kata orang. Nah, ini juga cukup untuk menghibur ya. Fenomenal ya. Kita lihat nih sisa aspalnya tuh. Wah. Dengan jalan yang row-nya lebar sekali. Untuk zaman itu luar biasa. Ya. Jadi ini saya nggak tahu ini apa. Ini kayaknya jangan-jangan ini kantin makan nih. Mirip-mirip ini. Ya, kita akan ngintip-ngintip sedikit lewat jendela. Gedung yang begitu bersejarah ini dan komplek yang begitu keren ini. Kalau ini diaktifkan kembali menjadi destinasi wisata sejarah, pastilah oke banget. Oh ya, ini dapur ini. Betul, ini kayaknya kantin ya, karyawan. Dan ada semacam zat-zat kimia. Atau jangan-jangan ini lab? Lab bisa jadi karena zat-zat kimia. Banyak sekali zat-zat kimia. Ini laboratorium. Ya, sahabat impresi. Ini bukan kantin kayaknya. Ada botol-botol kimiawi. Ini banyak sekali gedung-gedung. Kita lihat nih. Oh, ya. Ya ini kan. Dan udah pasti lantainya pakai bahan keramik sini ya. Nggak mungkin dia beli dari luar dong. Ya. Nah, masih ada botol-botol kimia di dalam sana. Ya. Bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini diaktifkan kembali. Dan temboknya pun tebal-tebal, coran itu masih bagus sekali. Ya. Ini bekas laboratorium ya. Pak Rio ya. Labor ya. Ya, jadi saya bisa mencoba membayangkan, berimajinasi aktivitas waktu itu seperti apa sibuknya. Ya, kalau kita lihat tuh, itu botol-botolnya itu bisa dilihatkan. Labnya. Ya. Toples-toples antiknya itu loh, ya, yang di bawah itu tahun 70-an.
Seperti ini toplesnya. Itu, wow, unik-unik ya. Ini saya belum lahir Pak Fitro. 25 tahun kemudian saya baru lahir setelah pabrik ini lahir. Jadi ini juga bagian dari lab. Kelihatannya divisinya banyak sekali ya. Iya. Jadi banyak bagian R&D-nya, research and development-nya ada di gedung ini. Karena mereka juga mementingkan tekstur ya. Nah itu, nah, kalau kita lihat tuh, ya, teksturnya juga bagus ya. Jadi bahan dasar Belitung itu kualitasnya sudah kualitas internasional. Iya. Yang paling bagus tuh gedung serbaguna yang di ujung sana itu. Sayang udah roboh. Dan ini sahabat impresi ada guest house ya, tempat tinggal untuk tamu-tamu, khususnya eksekutif tamu dari luar lah. Waktu itu Belitung kan belum punya hotel-hotel yang bagus ya. Iya. Nah kalau kita lihat guest house-nya aja sebesar ini, kita bisa bayangkan ya, ini bagaimana besarnya likuiditas perusahaan ini. Masih ada tower airnya, bahannya juga bukan pakai plastik-plastikan, tapi cor. Wah, ini kalian, ini garasi mobilnya aja sekeren begini, ya. Jadi memang kalau kita ngelihat dari beberapa majalah yang dikirimkan, ada kemungkinan mereka bekerja sama dengan Eropa, khususnya ya. Jerman. Khususnya Jerman ya. Sehingga untuk teknologi. Iya, untuk teknologi, sehingga tidak memungkinkan tamu-tamu Jerman juga tidak menutup kemungkinan mereka datang menginap di sini ya. Iya. Dan ini apa ya? Ini ini tangki air ya. Kokoh sekali ya. Bentuknya pun unik. Nah, kalau kita lihat ini juga kayaknya ini tempat tinggal juga nih. Tapi ini yang satu deret ini. Ya. Dan kalau kita ngelihat ada keunikan dari atapnya karena genteng ini tidak biasa dalam arsitektur Belitung lokal ya. Lokal jarang pakai genteng tanah ya. Jarang pakai atap. Pakai atap seng biasa atau sirap ya. Iya. Tapi ini udah pakai genteng tanah. Berarti udah mewah banget itu. Iya. Ya, jadi inilah peninggalan-peninggalan bukti kejayaan PT Keramika Indonesia di Belitung. Ya. Bangunan-bangunannya seperti ini. Saya percaya suatu hari nanti ketika ini dijadikan satu objek baru gitu ya, dengan dua menara cerobong itu yang dipertahankan dan tungku bakarnya ikonik ya. Ikon ya, ini akan menjadi pusat perhatian wisata di Belitung. Oh, ini namanya juga ada ruang diklat itu. Ada ruang diklat ya? Oh, ruang diklat ya? Iya. Buat training ya? Iya. Nah, ini gedung yang paling saya suka nih, ya. Saya kalau lewat, saya paling pengen lihat gedung ini. Iya. Nah, pintunya aja udah pakai pintu, sliding ya. Wah, masih ada tulisannya tuh. Oh, bisa. Keren sekali, ini nggak bisa geser lagi. Ini dia. Tapi kita bisa masuk begini nih. Hah? Kita bisa masuk lewat samping. Oh iya. Nggak, di sini juga bisa. Iya. Kita bisa nyelip kayaknya. Nyelip. Oke. Kita bisa nyelip masuk sini. Banyak beling ya, hati-hati. Wah, masih ada tulisannya tuh. KIA Keramik Indonesia. Wih. Bagus banget ya. Ini gedung, ini seperti gedung apa ya Pak Fitro ya? Iya. Ini kayak gedung training juga ya, atau gedung serbaguna? Seperti buat dansa, buat penghargaan. Kalau kita ngelihat yang ada semacam etalase ya. Iya. Itu tulisan KIA-nya warnanya keren tuh, itu dari bahan kuningan tuh. Artinya di era kepemimpinan Pak Harto dan Pak Tri, ini masih masih aktif. Aktif. Ya. Oke.
Ya, itulah yang bisa kita tunjukkan ke sahabat impresi, bagaimana jejak-jejak sejarah kehebatan PT Keramika Indonesia di Pulau Belitung yang diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu, yaitu Muhammad Hatta. Bagaimana impresi Anda terhadap lahan eks PT Keramika ini untuk menjadi tempat wisata sejarah? Kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa.